Nah, unsur intrinsik pertama yang akan saya bahas yaitu tema. Tema utama dari novel ini adalah cinta sejati yang diuji oleh perbedaan status sosial. Nah, tema ini juga bukan hanya mengangkat romantisnya saja, tetapi juga mencerminkan konflik struktural antara kelas atas dan kelas bawah yang terjadi di masa kolonial. Nah, di sini karakter Suparta itu adalah bangsawan dan Ratna adalah pribumi biasa. Nah, selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Yang pertama itu tokoh Ratna yang berperan protagonis yang digambarkan sebagai perempuan yang kuat, sabar, dan terdidik. Dia adalah gadis sederhana yang menjadi sosok mandiri yang berjuang untuk hidupnya dan keluarganya tanpa bergantung kepada siapapun. Yang kedua itu ada tokoh Suparta. Nah, tokoh Suparta ini adalah protagonis dan digambarkan sebagai pria yang cerdas dan berpendirian teguh. Suparta ini menolak tradisi yang memisahkan manusia berdasarkan derajat. Ia adalah lambang kaum terpelajar yang mulai berpikir progresif. Yang ketiga itu ada Nyai Raden Teja Ningrum, yang perannya itu ada antagonis. Ia adalah Ibu Suparta yang menjadi simbol masyarakat yang menilai manusia berdasarkan darah dan keturunan. Ia menjadi lambang hambatan sosial dan konservatisme budaya pada masa kolonial Belanda. Yang keempat itu ada Resmi, perannya itu protagonis. Nah, Resmi ini adalah teman Ratna. Ia adalah teman yang sangat baik dan selalu mendukung penuh apapun yang akan dipilih oleh Ratna. Lalu yang kelima itu ada Nyai Raden Siti Halimah. Nah, Nyai Raden Siti Halimah ini adalah teman dari Ratna. Ia adalah wanita yang dipilih oleh Ibu Suparta karena memiliki status sosial yang tinggi atau setara dengan Suparta. Nah, tokoh yang keenam dan ketujuh ada Jen dan Amat. Kedua tokoh ini berperan sebagai antagonis dan menjadi pengaruh buruk lingkungan sosial bawah yang menimbulkan penderitaan bagi Ratna. Nah, Jen dan Amat ini adalah tokoh yang memfitnah Ratna sebagai pencuri. Unsur intrinsik yang ketiga itu ada latar. Nah, latar tempatnya itu ada di Tanah Pasundan atau Jawa Barat yang meliputi Padalarang, Tagok Apu, dan Sumedang. Dan ada Batavia atau Jakarta. Nah, dan tempat-tempat lain seperti sekolah, rumah sakit, rumah keluarga, dan kereta api. Lalu ada latar waktu, yaitu latar waktunya masa Hindia Belanda. Lalu yang keempat itu ada alur. Alur cerita pada novel ini adalah alur maju. Dapat dilihat dari ceritanya itu berawal dari pertemuan Suparta dan Ratna di kereta api, lalu tumbuh cinta antara mereka dan ditentang oleh Ibu Suparta, lalu Ratna yang putus sekolah karena orang tuanya jatuh miskin atau bangkrut, lalu dia berjuang sendiri untuk mencari uang untuk pendidikan adiknya, sampai ke pernikahan mereka yang menandakan kemenangan cinta atas adat dan status mereka. Nah, yang kelima itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, maha tahu. Nah, narator seolah-olah mengetahui pikiran, perasaan, dan latar belakang semua tokoh. Nah, hal ini memberi jarak objektif bagi pembaca untuk menilai karakter dan pesan moral tanpa terjebak pada emosi tokoh semata. Yang keenam itu ada amanat. Nah, amanat yang dapat diambil dari novel ini adalah manusia itu setara di mata Tuhan, sehingga derajat seseorang tidak seharusnya dilihat dari asal keturunan atau status sosialnya. Moral yang baik dan ketulusan hati lebih penting daripada status sosial. Nah, selain itu juga ada amanat yang dapat diambil, yaitu jangan membalas dendam dengan kebencian, tetapi dengan kebajikan. Dan yang terakhir itu ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam novel Pertemuan Jodoh ini menggunakan bahasa Melayu lama yang khas sehingga agak sulit dipahami oleh pembacaan modern. Nah, kata-kata yang sering kali dipakai berupa kata-kata istimewa dan kuno seperti sukar, kelak, sekonyong-konyongnya, yang memberikan nuansa historis dan khas bahasa pada zaman
novel itu ditulis atau pada zaman dulu. Nah, yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik yang pertama itu ada subjektivitas individu pengarang. Nah, pengalaman hidup Abdul Muiz sebagai pengarang itu dulunya sebagai kaum terpelajar di tengah sistem kolonial dan feodal yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap masyarakat. Nah, dalam novel Pertemuan Jodoh ini, subjektivitas Abdul Muiz dapat dilihat dari karakter Suparta yang menentang perbedaan kasta dalam cinta yang menunjukkan pandangannya yang anti-feodalisme. Nah, yang kedua itu ada sosiologi atau kemasyarakatan. Nah, novel ini itu menggambarkan struktur sosial masyarakat Hindia Belanda pada awal abad ke-20 yang terpecah belah oleh kelas sosial antara bangsawan, rakyat biasa, dan kaum terpelajar. Dan juga gender laki-laki yang mendapat kebebasan lebih besar daripada perempuan. Nah, struktur sosial tersebut juga tergambar dalam larangan hubungan antara Suparta yaitu bangsawan dan Ratna sebagai pribumi biasa. Adat dan kehormatan keluarga itu menjadi alat kontrol sosial yang menentukan pilihan hidup seseorang, bahkan dalam hal jodoh dan pendidikan. Nah, unsur ekstrinsik yang ketiga itu ada psikologi atau kejiwaan. Nah, dalam novel Pertemuan Jodoh ini, Abdul Muiz itu menggambarkan kondisi kejiwaan tokoh-tokohnya yang penuh konflik batin antara kehendak pribadi dan tekanan adat yang kuat. Seperti tokoh Ratna yang mengalami kegelisahan dan ketakutan karena dijodohkan tanpa cinta. Namun juga memiliki keberanian dan tekad untuk memperjuangkan haknya dan menentukan pasangan hidupnya. Tetapi dari sisi pengarang, hal ini juga mencerminkan jiwa Abdul Muiz yang kritis terhadap adat yang mengekang, serta pemikirannya yang modern dan berjiwa bebas. Yang keempat itu ada moral atau akhlak. Nah, novel Pertemuan Jodoh ini mengandung nilai moral tentang kejujuran, kesetiaan, dan keberanian memperjuangkan haknya. Tokohnya juga menunjukkan bahwa cinta itu tidak boleh didasari keterpaksaan atau status sosial, melainkan pada ketulusan hati. Nah, melalui kisah ini, Abdul Muiz juga menanamkan pesan agar manusia itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati hak orang lain, dan berani menolak ketidakadilan. Yang kelima itu ada ideologi atau pandangan hidup. Nah, Abdul Muiz ini memiliki ideologi humanisme, di mana ia percaya bahwa setiap manusia itu memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan, dan yaitu pandangan hidup kesetaraan sosial itu seperti menolak pandangan bahwa status sosial itu menentukan nilai seseorang. Dan modernisme itu menekankan pentingnya pendidikan, kebebasan berpikir, dan hak perempuan untuk menentukan hidupnya sendiri. Serta nasionalisme itu semangat perjuangan terhadap ketidakadilan sosial dalam novel ini juga selaras dengan gagasan nasionalisme awal abad ke-20, yakni kemerdekaan dari penindasan, baik oleh penjajah maupun oleh adat. Yang keenam itu ada pendidikan. Nah, aspek pendidikan dalam novel ini tuh sangat menonjol dan menjadi alat utama tokoh untuk mengubah nasibnya. Seperti tokoh Suparta yang juga berpendidikan di Stovia menunjukkan bagaimana pendidikan itu melahirkan cara pandang baru terhadap nilai kemanusiaan dan kesetaraan gender. Begitu pula dengan Ratna yang citra perempuan terdidik modern yang bersekolah di Volksbergswijk School, yaitu sekolah guru TK pada zaman Belanda.